sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi lagunya Pagi Putraku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku, birunya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Hanya diri segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Adik-adik, judul materi kita hari ini yaitu perkembangan peran sekolah bagi perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembanganku. 2. Menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembanganku berdasarkan deklarasi tentang pendidikan Kristen pada artikel 1 dan 5. Menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar sehingga wujud nyata syukur atas peran sekolah terhadap perkembanganku. Dan yang keempat, mengungkapkan rasa syukur atas peran sekolah bagi perkembanganku. Dan bertemu dengan teman-temannya. Saya Bu, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana rasa syukurnya bisa bersekolah. Ada yang bisa Ibu silakan. Kalau saya Bu, senang untuk sekolah dan supaya dapat banyak teman, lalu supaya dapat menjadi kesenangan Tuhan. Dan satu lagi Bu, mendapatkan ilmu. Makasih Ergi, beri tepuk tangan dulu. Jadi perempuan siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Angel Bu, Angel. Linda, karena dia paling berisik. Yang menurut saya Bu, mendapat teman banyak, terus mendapat uang jajan dari orang tua, terus bisa mendapat ilmu dan bisa membaca sampai sekarang. Terima kasih Bu. Terima kasih Linda, beri tepuk tangan pada Ergi. Nah, pengertian sekolah. Sekolah adalah salah satu badan resmi di masyarakat yang memiliki fungsi mendidik anak-anak dan bekerja untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dari berbagai bidang, kerjasama dengan keluarga, sosialisasi individu maupun penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai semangat sekolah, sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, sekolah membantu orang tua untuk mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Dan kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Sekarang, Ibu
ingin mengajak adik-adik semua untuk mengamati gambar, dan Ibu harap kalian mengeluarkan pertanyaan dari gambar tersebut. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok yang pertama baris 1, 2, dan 3. Kelompok 2 baris 3, 4, 5, dan 7. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, untuk memberikan pertanyaan. Sudah ada pertanyaan dari adik-adik? Saya, Bu. Ya, Desi, silakan. Pertanyaan dari kelompok 2 kan, Bu. Bagaimana sikap-sikap yang perlu dikembangkan di dalam lingkungan sekolah, Bu? Pertanyaan lagi, Desi, pertanyaannya. Baik, Bu, pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana atau apa contoh dari sikap-sikap yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah? Contoh-contoh. Sikap-sikap yang perlu dikembangkan di dalam lingkungan sekolah. Siapa saja yang berperan di sekolah untuk perkembangan kami, Bu? Dari kelompok, maka jawabannya akan dijawab juga oleh kelompok. Yang pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok yang nomor 1. Pertanyaan kedua dijawab oleh kelompok yang kedua. Ibu beri waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 10 menit. Oke, waktunya sudah habis ya adik-adik. Silakan menjawab pertanyaan yang pertama. Kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 silakan jawab pertanyaannya. Masuk soal yang kedua. Soal yang pertama. Nomor 1, bagaimana atau contoh-contoh sikap-sikap yang perlu dikembangkan di sekolah. Yang pertama itu mematuhi tata tertib sekolah, yang kedua menjaga kebersihan sekolah, dan memiliki sikap toleransi antara siswa dan aktif berperan di kelas. Oke, maka beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Bagaimana? Silakan. Baiklah, Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa saja yang berperan di sekolah untuk perkembangan kami. Yang pertama itu, Bu, guru. Nah, di sini guru untuk mendidik dan memberikan ilmu kepada murid sehingga dapat lebih berkembang dan lebih terampil. Dan yang kedua itu siswa. Siswa itu menerima segala ilmu dan nasihat yang diberikan oleh guru yang menjadi bekal yang dipakai mereka untuk masa depan. Dan yang ketiga itu, Bu, kepala sekolah, staf atau pegawai, di mana kepala sekolah itu akan mengelola segala kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah. Sekian, Bu, menurut kelompok kami. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, untuk lagi siapa yang berperan dalam perkembangan kita di sekolah? Yang pertama itu adalah guru. Guru yang memberikan ilmu, yang mendidik kita sehingga kita memiliki pengetahuan yang baru. Misalnya waktu kita sebelum masuk SD, itu kita tidak bisa, pasti banyak yang tidak bisa berhitung dan membaca. Nah, setelah kita sekolah, kita dapat berhitung, membaca, bahkan memiliki pengetahuan yang baru yang tidak kita terima dari rumah. Nah, yang kedua, kita juga sebagai siswa menerima pelajaran dari guru itu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa bersosialisasi dengan teman kita
dan memiliki pengalaman yang baru untuk memiliki ilmu dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga itu adalah kepala sekolah, staf, dan pegawai. Mereka adalah yang mengelola segala kebutuhan kita di sekolah, mulai dari apa yang bisa kita pakai, misalnya meja, kursi, buku-buku, semua peralatan yang kita pakai untuk belajar di sekolah. Nah, contoh sikap-sikap yang kita harus miliki dalam sekolah selain bukan hanya untuk belajar. Misalnya itu yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah seperti menggunakan seragam dan masuk sekolah tepat waktu, menghormati guru dan teman-teman, menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket harian. Pasti kita semua memiliki jadwal piket setiap harinya, mulai dari Senin sampai Sabtu. Iya bukan? Iya. Ketiga, memiliki sikap toleransi antara siswa dan tidak berkelahi antar sesama. Aktif berperan di kelas sebagai ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan dengan tidak melakukan perbuatan negatif. Melaporkan ke guru jika melihat pelanggaran, jika melakukan kesalahan, sikap kita yang telah kita buat salah, menjalani sanksi dan memperbaikinya. Untuk memperdalam materi kita hari ini memiliki artikel 1 dan artikel 5. Artikel 1 dibacakan oleh perempuan, artikel 5 dibacakan oleh Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka, selalu pribadi mempunyai hak yang terdapat di dalam kebutuhan atas pendidikan yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka, mengingat perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan, serta ada luhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menemukan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya adalah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. oleh laki-laki itu buat gaya. Di antara segala upaya pendidikan sekolah mempunyai makna yang istimewa, sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi. Berdasarkan isinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejujuran tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup budaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil dan segenap warga manusia. Jadi telah membacakan artikel tersebut. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya dari artikel 1 dan artikel 5? Apa hubungan artikel tersebut dengan materi kita pada hari ini? Ibu akan menjawab pertanyaan dari Angel. Hubungan artikel tersebut dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pendidikan. Semua orang bisa mendapat pendidikan, tidak dibatasi dari suku, kondisi, atau usia manapun.
Semua orang berhak memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan tidak memandang dari segi ekonomi maupun suku. Nah, pendidikan membantu kita untuk memiliki pengetahuan yang baru. Jadi, apa yang kita dapat dari rumah yang tidak bisa diberikan dari rumah, kita bisa dapatkan dari sekolah. Karena tujuannya yaitu bersifat merangkai, dan tujuan pendidikan itu sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhir demi kesejahteraan kelompok. Sekian dari penjelasan Ibu terhadap soal tersebut. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran kita sampai akhir? Ada yang bisa? Silakan berdiri. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tadi kan Bu, judul kita peran sekolah bagi perkembanganku. Jadi Bu, yang saya dapatkan adalah ketika pembelajaran kita tidak bisa kita terima di rumah, maka kita berada di sekolah, kita diajari oleh guru, kita bertemu dengan teman, maka dari sekolah kita mendapatkan ilmu, pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari rumah. Terima kasih. Terima kasih ya Maida. Beri tepuk tangan kepada yang Maida. Nah, dari perempuan sudah ada. Silakan. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahwa sekolah itu penting bagi kita, Bu, karena sekolah itu mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk tumbuh, dan juga di sekolah itu kita diajari oleh guru-guru kita, dan juga kita di sekolah itu juga mendapat banyak teman dan juga uang jajan, Bu. Terima kasih Reni. Beri tepuk tangan kepada Reni. Kami bersama siapapun yang ada di lingkungan sekolah, kepala sekolah dan wakilnya, guru-guru, karyawan, dan teman-teman kita, semuanya berperan dalam pembentukan diri kita. Mereka masing-masing memiliki peran yang tidak pernah dapat dilupakan dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dan Ibu menambahi satu lagi, menurut pandangan gereja dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen ditegaskan tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju kepada semua orang, sebab melalui sekolah kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan puisi tentang sekolah, yaitu terkhusus bagi guru. Bangganya kita memiliki guru yang memberikan peran penting dalam perkembangan diri kita masing-masing. Yang itu, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Amona, silakan. Kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.